Roma 11 ayat 1, Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Bagaimana ajarannya? Apakah ajaran Paulus itu berkesesuaian dengan ajaran Yesus? Bagaimana dengan tipikal sejarah historinya? Paulus melakukan apa saja ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku mengutus kalian." Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, ke-12 muridnya, lalu kemudian Yesus memerintahkan muridnya untuk datang kepada Bani Israel saja, jangan ke bangsa lain. Maka kemudian Yesus mengatakan, "Aku mengutus kalian seperti domba di tengah-tengah serigala." Ini adalah ajaran Yesus kepada murid-muridnya di abad pertama. Mereka diutus oleh Yesus untuk memberitakan ajaran Yesus kepada Bani Israel sendiri, ke suku-suku Israel. Lalu kemudian Yesus mengatakan, "Tetapi waspadalah, kalian akan ditangkap dan diadili." Siapa pelakunya ini? Siapa yang menangkap murid Yesus? Bukan Kristen, tetapi murid Yesus, bukan penyembah Yesus. Siapa yang menangkap murid Yesus? Ketika Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, dia katakan, "Tetapi waspadalah kalian, wahai murid-muridku. Kalian akan ditangkap dan diadili, serta dicambuk di rumah-rumah ibadat. Sesungguhnya kalian akan diadili di hadapan para gubernur dan raja-raja oleh karena aku. Kalian akan mendapat kesempatan bercerita kepada mereka tentang aku, bahkan bersaksi tentang aku kepada dunia ini." Ini adalah nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Nah, apakah nubuatan ini terjadi? Terjadi pada murid Yesus abad pertama. Terjadi, berarti disitulah serigala itu ada. Bukan di 6 abad kemudian, apalagi di abad-abad sekarang. Dalam arti kata, oknum yang disebutkan sebagai oknum serigala yang nyamar Yahudi, yang nyamar murid Yesus, ada pada masa murid-murid Yesus hidup bersama dengan Yesus. Demikian. Baik, silakan Pak Martin. Ya, jadi kalau kita berpegang pada Kejadian 49 ayat 27, memang Paulus mengaku dia sebagai keturunan Benyamin. Itu benar itu. Jadi keturunan Benyamin yang pertama yang dilakukan oleh Paulus itu bahwa dia menangkap orang-orang Kristen, menangkap murid-murid Yesus, dibawa ke mahkamah agama, dianiaya, bahkan dibunuh. Jadi kelakuan-kelakuan belum penyelamatan oleh Yesus itu seperti itu. Itulah keturunan Benyamin yang dianggap sebagai serigala itu. Dan itu sudah dipraktikkan oleh Paulus. Saulus pada waktu itu. Namanya Saulus sebelum jadi Paulus. Nah, Saulus itulah yang menangkap murid Yesus. Tapi setelah dia mendapat pencerahan dari Yesus, makanya dia diangkat menjadi rasul. Karena dia punya pengalaman banyak. Dia seorang yang berpendidikan tinggi agama Yahudi. Dia juga pakar syariat agama. Jadi dia ambil Yesus supaya memberitakan Injil itu kepada bangsa-bangsa lain. Itu. Jadi memang sebelumnya dia adalah keturunan serigala itu sendiri, yang disebut sebagai keturunan Benyamin yang suka menerkam. Tapi setelah dia mendapat pencerahan, dia bertobat, malah bahkan diangkat menjadi rasul. Nah, itu yang sekarang dia sudah memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di dunia yang sudah menjadi miliaran, 3 miliar lah paling tidak itu ya di dunia ini. Nah, itu adalah salah satu antara lain adalah apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan itu kita tidak bisa menafikan itu. Itu bukti. Bukan kehebatan Rasul Paulus sebenarnya, tapi karena komitmen dia untuk melayani Tuhan, bahkan dia tidak kawin ya, dia untuk sepenuhnya hidupnya itu melayani Tuhan. Sehingga Tuhan hargai dia sebagai rasul gitu, sehingga dia berhasil menyampaikan ajaran Yesus itu berhasil. Karena kepada 7 jemaat itu berarti seluruh umat Kristen itu diajar oleh Paulus sendiri. Karena dia konsisten dengan ajaran Yesus gitu. Nah, apalagi dia pintar dalam pemahaman agama Yahudi, bahkan syariat agama. Nah, itu yang jadi masalah kekristenan dengan non-Kristen itu di sana, masalah hukum. Nah, Paulus itu menjelaskan secara konkret, secara jelas bagaimana pemahaman tentang hukum yang dari Tuhan dan bagaimana manusia dapat melakukan hukum itu yang hebatnya Rasul Paulus di sana. Sehingga surat-suratnya kepada jemaat-jemaat, 7 jemaat itu betul-betul berhasil. Bagaimana diajarkan orang sudah menaati hukum Tuhan melalui tuntunan Tuhan sendiri. Karena manusia tidak mungkin mampu menjalani hukum Tuhan atau kehendak Tuhan itu dengan kekuatannya sendiri, dengan kesadarannya sendiri, itu mustahil. Dan itu sudah dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka gagal. Walaupun mereka sendiri sudah dikasih hukum Taurat, bahkan syariat agama yaitu Misfot itu, tetapi mereka tetap gagal.
Itu bukti bahwa manusia tidak mungkin bisa melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatannya sendiri, dengan amal salehnya, dengan niatnya, itu mustahil. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus, sehingga kita harus bergantung kepada tuntunan Tuhan, yaitu Roh Kudus sendiri yang menuntun orang Kristen supaya dia bisa melakukan. Orang Kristen yang tidak dalam tuntunan Roh Kudus, pasti dia akan melawan, dia akan melakukan yang salah. Nah, itu gambaran sederhana dari situ aja. Jadi orang yang tidak itu akan jadi masalah dalam kehidupan manusia. Udah ditangkap, Pak. Ya, ditangkap pembicaraan Bapak. Artinya Pak Martin udah mengakui, Bang Juma tadi lost koneksi, bahwa Paulus lah sumber dari semua ini. Artinya sumber Paulus waktu itu memang adalah penganiaya, pemberontak, menganiaya murid Yesus sehingga bisa disebut serigala. Tapi seiring dengan waktu, dengan zaman sekarang, dari Paulus menjadi serigala bisa menjadi domba dengan surat-suratnya. Kira-kira seperti itu poinnya. Silakan Bang Juma. Iya, jadi yang dikatakan serigala berbulu domba artinya dia ini serigala. Dia ini adalah bukan bagian daripada murid Yesus, tapi nyamar sebagai murid Yesus. Ini sudah jelas. Jadi kalau sudah diakui bahwa tadinya Paulus itulah dari keturunan Benyamin yang melakukan apa yang diceritakan oleh Yesus, ya berarti benang merahnya sudah jelas. Karena di dalam Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya pengajar ini datang menyamar seperti murid Yesus. Tetapi sesungguhnya mereka ini adalah serigala yang buas. Ini perkataan Yesus kepada muridnya. Dan kalau Pak Martin tadi sudah mengakui bahwa Paulus yang dimaksud di sini, kita nggak perlu lagi mencari ya serigala itu yang mana. Karena memang Kejadian 49, Roma 11 ayat 1 itu sudah jelas. Lalu kemudian di dalam 2 Korintus 12 ayat 6, kamu katakan dalam kelicikanku aku mencerat kamu dengan tipu daya. Jadi tidak ada lagi keraguan bahwa serigala itu adalah Paulus. Dan kalau ada yang mengimani ajaran Paulus, berarti dia sama dengan Paulus, serigala berbulu domba. Supaya dianggap sebagai ajaran yang sama dengan Yesus, nama Yesus dibawa-bawa, nama Yesus dijajakan. Supaya hal ini dianggap sebagai sesuatu yang baik, maka diajarkanlah ajaran kasih, 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 kasih. Tapi yang namanya menyamar, memang dia harus nampak seperti murid asli. Nah, siapa yang menyamar seperti murid Yesus? Apakah murid aslinya atau murid yang di luar dari Yahudi yang mengaku sebagai muridnya? Nah, ada yang menyamar sini. Yang menyamar sebagai murid Yesus, Yahudi asli atau non-Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikut. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Kalau sudah diakui, berarti sudah tamat. Seperti itu, Bang. Oke, silakan Pak Martin disangka. Iya, jadi memang Paulus itu dengan bersifat seperti serigala itu pada waktu dia belum bertobat. Waktu dia masih menjadi seorang Farisi. Orang Farisi itu kan orang yang taat menjalankan syariat agama, hukum Taurat. Nah, pada waktu itu karena syariat-syariat agama itu membuat dia jadi ganas gitu. Lalu menangkapin orang-orang yang berbeda, yaitu murid-murid Yesus. Itu waktu menjadi Saulus, tapi setelah dia bertobat, jadi dia mendapat pencerahan dari Yesus, dia bertobat lalu dia melayani, bahkan dia mengaku bahwa dia dianggap penipu gitu ya oleh orang Yahudi, karena orang Yahudi benci dia dari orang Farisi menjadi orang Kristen. Lalu mereka tuding dia sebagai penipu, bukan rasul tapi penipu. Itu yang dia katakan bahwa karena dustaku tapi orang menjadi dapat berkat gitu loh. Itu karena penghinaan orang Yahudi terhadap Paulus. Di situ. Jadi kalau misalnya Saudara Juma mengangkat Paulus seperti Saulus dulu ya tentu keliru. Pemahaman itu jelas keliru itu. Karena Paulus ini yang luar biasa, dia diutus bangsa-bangsa lain yang tadinya untuk orang Israel, sudah itu rasul-rasulnya dipakai untuk memberitakan kasih itu kepada bangsa-bangsa lain. Itu. Jadi saya kira pemahaman di situ apa yang dikatakan Juma itu tentu salah ya. Salah pengertian karena ada Saulus, ada Paulus. Saulus itu yang jahat itu, yang sebagai suku Benyamin yang serigala yang suka menerkam. Nah, itu dia buktikan dengan menangkap orang-orang pengikut Yesus gitu. Tapi setelah dia mendapat pencerahan, malah dia sendiri jadi korban. Dia di penjara, lalu dia dipenggal juga kan gitu, ya. Itu bukti. Baik. Oke, baik. Jadi serigala tadinya Paulus, kemudian dia bertobat, sekarang menjadi domba. Silakan Bang.
Oke. Jadi kalau mengatakan Saulus itu adalah serigala karena dia belum bertobat, karena bukan disebut sebagai Paulus namanya. Coba Bapak baca di Kisah Para Rasul 13. Bagaimana kemudian deretan nabi-nabi dalam perjanjian baru bagi orang Kristen yang diimani sebagai nabi, itu ada nama Saulus di situ. Saulus di situ masuk ke dalam deretan nabi-nabi, pengajar-pengajar. Bukan nama Paulus, tapi Saulus. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Pak Martin mengatakan, memang Saulus dulu, memang dia adalah penerkam murid-murid Yesus. Nah, kalau Paulus itu tidak kemudian banting setir sebagai pengikut, menutup-nutupi dirinya sebagai orang yang bertaubat, maka dia tidak bisa menyamar sebagai pengikut Yesus. Nggak bisa dia. Dia harus banting setir sebagai pengikut. Makanya dikatakan waspadalah terhadap orang yang menyamar seperti domba. Bagaimana kemudian Paulus bisa dikatakan menyamar kalau sampai akhir hidupnya dia tetap ya menyuarakan penolakan, penjajahan, pembunuhan terhadap murid Yesus. Gak mungkin dia bisa menyamar sebagai murid Yesus kalau setiap harinya dia memperlihatkan pertentangannya kepada murid-murid Yesus. Gak mungkin. Jadi untuk menyamar, dia harus mengaku menjadi apa? Bertaubat. Tapi ingat, ketika dia di dalam perjalanannya ke Damsik, ya, di padang gurun menuju Damsik, di Kisah Para Rasul 9, itu juga sudah dinubuatkan oleh Yesus. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Jadi bila ada orang berkata kepadamu, dia melihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi. Atau dia melihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Ini kena kepada prosesi Kisah Para Rasul 9 yang mengaku Paulus itu bertaubat. Yesus sudah tepis lebih awal. Matius 24 ayat 26. Jika bila ada orang yang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, ada di padang gurun, atau ada Yesus di sini dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, di dalam bilik ini siapa yang menulis surat? Di dalam penjara, di dalam sel, kepada jemaat-jemaat. Mengaku dia bertemu Yesus, diutus oleh Yesus. Siapa? Siapa yang pernah di dalam bilik penjara yang mengaku bertemu dengan Yesus? Karena itulah kemudian Yesus lebih jauh menerangkan kepada murid-muridnya, waspadalah di dalam Matius 23 ayat 1 sampai 39. Poinnya dia katakan, Matius 16 ayat 6, dia katakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap orang Farisi. Nah, apakah Paulus pernah mengaku sebagai orang Farisi? Di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 3, Paulus mengatakan, hai saudaraku, aku Paulus adalah orang Farisi. Jadi Yesus mengatakan kepada orang Farisi, Paulus mengatakan dirinya orang Farisi. Yakub mengatakan kepada Benyamin, keturunanmu akan menjadi serigala. Paulus ngaku dia dari keturunan Benyamin. Jadi tidak ada lagi celah di mana kita ingin mencari serigala yang lain. Yesus mengatakan, jika ada orang yang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun. Yesus diceritakan oleh Kisah Para Rasul bertemu dengan Paulus di mana? Pada saat dia berjalanan menuju ke Damsik. Itu adalah di padang gurun. Jangan kamu pergi, kata Yesus. Dan jika ada orang yang mengatakan ada Yesus di dalam bilik, Matius 24 ayat 26, jangan kau percaya. Siapa yang menceritakan tentang Yesus di dalam sel, di dalam bilik penjara? Apakah Rasulullah Muhammad SAW? Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah di dalam bilik di penjara, nggak pernah. Yang di penjara dan mengajarkan dirinya bertobat, pengikut Yesus kemudian adalah Paulus. Paulus tidak akan mungkin bisa menyamar menjadi pengikut Yesus kalau dia terus melakukan pembunuhan. Dia harus merubah wajah menjadi domba, sehingga dia harus mengacu kepada ajaran Yesus. Tidak semua total ajarannya adalah dibantah oleh Paulus, tetapi sebagian dari ajaran Yesus harus diajarkan supaya dia dianggap sebagai murid Yesus. Lalu kemudian sampai-sampai Pak Martin mengatakan dia mati karena dia mengajarkan ajaran kasih. Anda salah. Matinya Paulus itu karena kena daripada nubuatan. Ulangan 18 ayat 20, jika seorang yang mengaku pengajar, mengaku mendapatkan wahyu penglihatan dari Tuhan, atau seorang nabi atau seorang rasul, tetapi apa yang dikatakannya itu tidak berasal dari Tuhan, maka orang itu, nabi itu, pengajar itu, rasul itu harus mati. Maka pantaslah kemudian seluruh nabi-nabi palsu yang kemudian diganti namanya menjadi rasul di dalam ajaran Kristen mati mengenaskan karena kena daripada nubuatan yang ada di dalam Ulangan 18 dan Ulangan 22. Seperti itu. Oke, Pak Martin. Jadi Paulus merubah wajah jadi domba
tapi dia tetap sebagai serigala yang berbulu domba. Silakan Pak Martin. Iya, Juma sebagai orang Islam tentu mencari-cari kesalahan kan. Orang Kristennya 3 miliar itu tidak bodoh ya. Kita tuh sudah pelajari tentang Tuhan itu dari mulai perjanjian lama. Sedangkan orang Islam ini masih dipengaruhi oleh perjanjian lama. Itu beda. Makanya Juma sendiri tidak bisa membedakan antara kehidupan perjanjian lama dengan perjanjian baru yang dituntun oleh Yesus. Paulus itu sudah dicerahi pikirannya. Karena orang yang mengerti ajaran kasih itu hanya orang yang sudah dirubah pikirannya. Itu Lukas 24 ayat 45. Tuhan membuka pikirannya dan dia mengenai kebenaran. Jadi di luar Kristen, orang tidak akan mengerti ajaran Kristen. Hanya kalau sudah dibuka pikirannya oleh Tuhan Yesus. Itu Lukas 24 ayat 45. Coba catat itu saudara Juma. Ya, supaya Anda tahu, Anda mau melotot seperti apapun tidak ada gunanya. Kita berpegang pada Lukas 24 ayat 45. Semua non-Kristen yang menyalahkan Kristen itu karena tidak mengerti. Karena belum dibuka pikirannya oleh Tuhan Yesus. Jadi apapun yang kalian mau ngomong itu kita nggak percaya sama sekali, nggak percaya. Kita itu punya tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Orang Kristen itu sudah belajar dulu tentang hukum, tentang syariat itu dari agama Yahudi yang gagal. Dan itu yang dilakukan oleh orang Islam. Jadi bagaimana orang Islam mau mengajari kita sebagai orang Kristen itu mustahil. Soal hukum syariat itu kita tahu semua itu. Dan sampai sekarang orang Mohon sabar, Pak Martin kehilangan sinyal. Pak, jadi saya isi dulu biar nggak ada terjadi kekosongan sambil menunggu Pak Martin ya. Jadi Pak Martin itu agak seakan penekannya agak ke personal Bang Joma. Yang mohon kiranya menekankan saja kepada titik sentralnya adalah Paulus adalah serigala berbulu domba. Kita masih menunggu Pak Martin. Pak Martin masih lost connection. Pak Martin, kalau nggak ada lost connection, saya kembalikan ke Banjuma dulu ya. Ya, jadi baik, Pak Martin dibawa. Dari Ya, masih ada, saya jelas masih ada ya. Ya tegas Pak, tegas. Kalau bisa nanti Pak Martin, Ya. Tolong dibantah aja argumennya Bang Juma dengan argumen Anda sendiri. Tentu dengan mempergunakan ayat Bible menyangka Paulus seperti apa begitu. Jangan terlalu menekankan ke personal. Ya, oke, baik. Silakan Bang Juma disanggah. Baik. Jadi teman-teman Kristen di forum-forum ketika berdebat, ketika dia sudah tabrakan dengan dalil-dalil sabda-sabda Yesus, maka yang dipersalahkan kemudian adalah oknum Islam yang tidak punya Roh Kudus. Ketika Pak Martin mengatakan, orang Kristen itu tidak bodoh. Orang Kristen itu miliaran, 3 miliar. Tidak mungkin mereka itu bodoh. Mereka semua telah belajar gospel. Betul. Karena memang sudah dinubuatkan. Matius 24 ayat 11, Matius 5 ayat 33, Matius, banyak dalil di dalam kitab Anda yang mengatakan bahwa orang-orang palsu ini, pengajar-pengajar palsu ini akan muncul dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi jangan heran, jangan bangga kalau orang yang tersesat itu banyak karena memang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi ketika dikatakan bahwa Pauluslah itu serigalanya, apa dasar pijakannya? Pertama, kitab Kejadian harus dari keturunan Benyamin. Dari perjanjian baru, dia harus dari orang-orang Farisi. Semua terpenuhi. Lalu kemudian apa endingnya? Orang ini harus menjadi murid. Dia harus penampakannya seperti murid Yesus. Kalau tidak, dia tidak bisa menyamar. Dia nggak bisa menyamar. Dia harus seperti nampak, kelihatan seperti ajaran pengikut Yesus, maka dilabelilah Kristen, pengikut Yesus. Tapi apakah benar mereka adalah pengikut Yesus? Tidak. Yesus mengatakan, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Jadi dua sisi golongan ini, oknum ini saling mengenal. Antara domba dan gembala saling mengenal. Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah, ketika murid-murid Yesus yang adalah domba-domba asli dipesan oleh Yesus, ya, aku mengutus kalian seperti domba di tengah-tengah serigala. Hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati.
Aku berpesan kepada ke-12 muridku, jangan ke bangsa lain. Kalau mereka ini adalah murid yang betul-betul mengasihi Yesus, maka mereka akan mendengarkan apa yang Yesus katakan. Mereka akan mengikuti apa yang Yesus contohkan. Yesus menyembahnya kepada Allah. Dia hanya melakukan hukum Taurat dalam kehidupan keberagamaannya. Kemudian dia menuntun murid-murid yang menyembah hanya kepada satu esensi pencipta alam semesta. Lalu apalagi? Yesus menjalankan syariat-syariat Taurat. Berarti yang mengaku pengikutnya, wajib hukumnya mengikuti Yesus. Bukan mengikuti Paulus, kemudian mengaku kamilah pengikut Yesus. Karena kenapa? Ada oknum yang kelak menjadi serigala yang datang di tengah-tengah murid-murid Yesus. Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Berarti serigalanya sudah ada di abad pertama. Dan Pak Martin sudah mengakui serigalanya itu adalah yang buas. Dan yang buas itu adalah Saulus. Dan setelah bertaubat, kemudian diganti namanya Paulus. Tapi anehnya, justru ketika dia bertaubat menurut Kristen, justru apa yang dinubuatkan oleh Yesus akan menyesatkan banyak orang, itulah penggenapannya. Diklaim sebagai orang yang bertaubat, yang tadinya adalah pendosa. Ketika dia bertobat, justru lebih parah. Mengajarkan Yesus ini menjadi Tuhan. Yang tadinya Yesus hanya mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan. Jadi tidak ada celah untuk lari dari apa yang diajarkan oleh Yesus, bahwa serigala itu adalah Paulus, dan dia akan menyesatkan banyak orang, dan banyak orang itu adalah Kristen. Silakan. Baik, Pak Martin mudah-mudahan bisa menangkap bahwa Paulus adalah nubuatan Yesus menyesatkan. Silakan Pak Martin. Jadi to the point aja, bantah ayatnya Pak. Jangan ke personal. Maaf Pak Martin, monggo. Iya, jadi memang ini masalah. Tadi sudah saya katakan bahwa Paulus itu adalah menjelaskan dia sebagai pakar dia seorang peringkat tinggi. Waduh, lost lagi nih. Gimana ini? Mohon sabar. Dan itu sudah digenapi oleh Yesus. Dan ini yang tidak dimengerti oleh saudara Juma. Dia masih berpegang pada perjanjian lama. Itu yang saya katakan. Sedangkan dalam perjanjian baru itu sudah diajarkan kasih. Kasih itu menggenapi seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, orang tidak boleh begini terhadap sesamanya, itu diajaran dalam kasih. Jadi kasih itu menggenapi seluruhnya. Itu. Jadi kasih itu tidak berbuat dosa terhadap siapapun. Itu ajaran kasih menggenapi. Jadi kita tidak diajarkan harus begini, harus begitu. Itu sudah enggak. Kita sudah lewatin itu. Makanya Rasul Paulus ini agak luar biasa. Karena dia adalah seorang pendidikan tinggi agama Yahudi. Keduanya dia pakar syariat agama. Sehingga apa yang diajarkan Yesus melalui dia tentang kasih, itulah yang diajarkan kepada orang Kristen. Orang Kristen punya hukum cuma satu, hukum kasih. Jadi kalau kita bermusuhan dengan orang, dendam itu sudah melanggar hukum. Gitu loh. Berbeda dengan orang yang pakai aturan, bermacam aturan seperti orang Yahudi, 620, 613 aturan ditambah 10 hukum. Kita sudah lewatin itu. Jadi kita tidak bicara poin demi poin, tapi kasih itu mendasari seluruh kehidupan. Kasih yang berkuasa dalam hati kita itu menjawab seluruh persoalan kehidupan kita. Artinya bahwa dengan alam ini, dengan sesama manusia, kita harus mengasihi supaya tidak merusak hubungan antara sesama manusia. Itu gampang kok. Sehingga kita nggak repot. Belajar tentang kasih itu nggak repot. Kita nggak pakai macam-macam teori gitu. Setiap ada persoalan itu ada kasih di dalam. Itu ukuran kita di situ. Sehingga ajaran Kristen itu sangat praktis dan luar biasa. Ajaran sangat luar biasa dan tidak menyulitkan siapapun gitu. Tidak repot. Nanya sana, nanya sini, nggak usah repot. Kita ada masalah dengan orang apa enggak? Kalau ada masalah boleh, tapi selesainya bagaimana? Itu ukurannya di sana. Kalau selesainya tidak bagus, itu hati-hati, itu salah itu. Karena kasih itu menutupi segala dosa. Dia tidak melanggar hukum. Kasih itu tidak melanggar hukum. Jadi kita praktis ya. Dari segitu banyak 613 pispot, lalu ada 10 hukum, kita sudah lewatin itu. Jadi kita tidak diajarkan lagi tentang cara-cara hidup bagaimana, itu udah enggak, praktikkan kasih aja beres. Pertama hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu memampukan kita untuk melakukan hal yang namanya kasih itu. Tanpa kita hubungan dengan Tuhan yang akrab dalam tuntunan Tuhan, kita tidak mungkin bisa melakukan kasih. Itu kuncinya.
Sehingga di sana kalau kita masih lihat ada orang Kristen yang salah, itu karena memang dia tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hanya hubungan akrab dengan Tuhan kita bisa mengasihi sesama manusia, bisa melakukan hal yang baik terhadap sesama manusia. Sederhana sekali ajaran Kristen itu. Kita nggak bisa diteoriin dengan ajaran manapun, nggak bisa. Kita ini sudah mantap, sudah pantap sekali. Tidak ada yang bisa menyesatkan kita dengan pemahaman teori, apalagi soal hukum-hukum itu bagi kita bukan persoalan, itu persoalan remeh, itu sudah lewat, itu perjanjian lama yang sudah digenapi. Ya kira-kira begitu tuh antara lain ya. Oke, baik Pak Martin. Jadi disimpulkan bahwa hukum-hukum apa segala macam udah jadi ajaran kasih. Dengan datangnya Paulus, ajaran kasih, kasih dan kasih. Monggo Pak Ustadz Juma ditanggapi, dan Pak Romi yang raise hand sebentar ya, mohon sabar. Silakan Pak Juma. Baik. Jadi memang ya, untuk supaya tampil seperti orang yang benar di dalam hidupnya sebagai penyembah kepada Sang Pencipta alam, ya tidak lain tidak bukan karena menemukan diri mereka telah meninggalkan aturan Tuhan, maka apa yang menjadi kemudian jualan? Ajaran kasih, ajaran kasih, ajaran kasih. Padahal Yesus dengan terang menjelaskan di dalam Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Coba. Ini kenanya kepada siapa? Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Yesus mengajarkan apa, teman-teman Kristen melakukan apa? Lalu kemudian di dalam Matius 15 ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah sekarang yang beribadah kepada Yesus itu siapa? Islam atau Kristen? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah, atas perintah siapa Yesus dituhankan? Allah Bapa atau Paulus? Paulus itu Allah atau siapa? Dia adalah manusia. Maka kena lagi nih, percuma mereka beribadah, menghormat kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Dan sia-sia mereka menyembahku dengan mengajarkan perintah-perintah manusia. Ini perkataan Yesus. Lalu kemudian kalau kita ingin jujur melihat di dalam pengajaran nabi-nabi sebelumnya, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Mazmur 119 ayat 6. Lalu di ayat 32-nya, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu sebab engkau melapangkan hatiku. Jadi kalau mengasihi Allah, kata Yesus, harus mengikuti perintah Allah. Kalau mengasihi Yesus, maka harus mengikuti perintah Yesus. Sekarang ada judul, kasihilah musuhmu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Semua agama juga mengajarkan itu. Semua agama juga mengajarkan kasihi musuhmu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Contoh di dalam Al-Quran misalnya, bagaimana kemudian Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Itu adalah ajaran kasih yang tidak bisa dipungkiri. Allah menerangkan di dalam Al-Quran, wabtagi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Apa yang dikatakan oleh Allah? Jika engkau mencari anugerah Tuhan dan untuk bahagia di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu di dunia, maka berbuat baiklah kepada orang lain. Itu ajaran kasih. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wala tabghil fasad fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Maka apa kata Allah? Berbuat baiklah terhadap orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini ajaran kasih, poin yang sangat tertinggi. Lalu kemudian Yesus mengatakan, jika kau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan perkataanku. Allah juga mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan turut kepada firman-firmanku, kepada perkataan-perkataanku. Nah sekarang orang Kristen hanya dua slogan, kasih kepada Allah, kasih kepada musuh. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Al-Quran. Carilah kehidupan dan anugerah Allah kepadamu tentang kehidupan akhirat. Carilah kebahagiaanmu tentang kehidupan dunia. Berbuat baiklah kepada semua manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Artinya, jangan membuat peperangan.
jangan membuat penganiayaan, jangan membuat penjajahan, terkecuali sesuai dengan perintah Allah. Jika kamu dianiaya, jika kamu diperangi, maka baliklah memerangi. Jika engkau diusir dari perkampunganmu, maka baliklah mempertahankan perkampunganmu. Itu perintah dalam ajaran Islam dan diajarkan juga terhadap Yesus. Jika orang yang tidak mau menerima aku sebagai rajanya, bawalah dia di hadapanku, bunuhlah mereka di depan mataku. Itu ajaran Yesus. Jadi kalau mengatakan bahwa tidak lagi beriman kepada perjanjian lama karena itu adalah aturan-aturan yang menyusahkan manusia, justru disitulah muncul kemudian serigala-serigalanya. Makanya Yesus mengatakan, percuma mereka beribadah, percuma mereka menghormat kepadaku, sementara yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Nah, Kristen, dalam amalan prosesi ibadahnya, apapun itu, semua bersumber kepada Paulus manusia. Demikian. Baik, terima kasih. Silakan Pak Martin, dilanjutkan. Iya. Kunci daripada bagaimana menaati hukum Taurat diajar oleh Yesus, ya. Yesus datang ini, dia menggenapi seluruh rencana penyelamatan, lalu dia kembali kepada kedudukannya sebagai Tuhan di sorga, lalu dia mengirim Roh Kudus. Roh Kudus ini yang memberi kepastian bahwa manusia bisa menaati hukum kasih itu. Semua agama, jangankan bilang agama, orang berhala pun diajarkan mengasihi. Itu benar itu. Apa yang dikatakan Jumat itu benar sekali. Yang jadi persoalan bagi kita adalah orang mampu atau tidak melakukan kasih itu. Dan kita diajarkan oleh Yesus, hanya oleh Roh Kudus saja manusia bisa mengalah sama musuh, bisa mengampuni musuh, bisa tidak balas kejahatan, dan kejahatan itu hanya oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kita nggak bisa diteoriin dengan ajaran manapun. Kalau soal ajaran baik itu orang penjahat juga ngajar anaknya baik. Penjahat sekalipun, itu kita sudah tahu. Tetapi manusia sulit sekali untuk bisa melakukan yang baik. Dan itu diajarkan oleh Tuhan Yesus, hanya oleh Roh Kudus manusia bisa melakukan hal yang baik. Di luar tuntunan Roh Kudus, manusia akan mengikuti keinginan dagingnya. Kalau orang lawan, dibalas saja lawan. Nanti kita diinjak-injak. Itu kan teorinya begitu. Sehingga tidak ada orang bisa ngalah sama orang lain, karena dia takut diinjak-injak. Tapi orang Kristen tidak. Jangan balas kejahatan dan kejahatan, ya. Tapi Tuhan yang akan membalas. Jadi kita nggak perlu Tuhan, kita disuruh melakukan yang baik saja. Ini satu ajaran yang memang luar biasa yang tidak pernah diajarkan oleh ajaran agama manapun dan oleh umat siapapun tidak pernah diajarkan seperti itu. Kalau ajaran baik, tapi yang jadi bukan soal ajaran baik. Bukan itu yang penting. Makanya secara spesial orang Kristen dikaruniakan Roh Kudus. Trinitas itu dikaruniakan Roh Kudus supaya tiap orang Kristen dituntun oleh Roh Kudus yang dia mampu mengalah, mampu mengampuni musuh. Itu kuncinya di situ. Sehingga seperti Juma bilang semua orang diajarkan itu betul. Saya tahu itu. Tetapi tidak bisa semua orang lakukan. Makanya Juma sendiri bilang kita akan membalas kalau orang menyerang kita. Orang Kristen tidak boleh. Tidak boleh sama sekali berbuat alasan apapun, tidak boleh. Ya, itu yang membedakan kita dengan Juma tadi. Ya, itu. Oke, terima kasih Pak Martin. Silakan Mbak Nyoma di closing statement aja dulu. Tapi habis ini nanti artinya penekanan, nanti habis ini kita buka tanya jawab kedua pembicara begitu supaya ada respon dari audiens gitu. Silakan Mbak Nyoma di penekanan dan closing mungkin. Oh, baik. Jadi ketika Pak Martin ya mengedepankan ajaran Roh Kudus, sebenarnya untuk melegalkan ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Dan untuk melegalkan bahwa sah-sah saja meninggalkan semua perkataan Yesus. Sah-sah saja meninggalkan apapun yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Yang penting kita kasih. Nah, kalau kita merujuk kepada konsep kasih dalam perspektif ajaran iman Kristen, maka dunia ini akan hancur. Dunia ini akan hancur. Kenapa? Tidak perlu ada pemerintah, tidak perlu ada undang-undang, tidak perlu ada penjara, tidak perlu ada aturan dalam kehidupan ini. Kenapa? Kasih aja musuhmu. Makanya sehebat apapun suatu negara yang mayoritas Kristen tidak bisa menjadikan asas kasih sebagai asas negara. Menandakan bahwa kasih yang dimaksud oleh Pak Martin itu adalah hoax. Kasihi musuhmu.
Ada yang berzina, kasihi. Ada yang merampok, kasihi. Ada yang membunuh, kasihi. Ini hukum apa ini? Ya, kalau Anda mengasihi seseorang, ajarkan. Jangan membunuh. Kalau kau membunuh, kau juga dibunuh. Sehingga karena ada ancaman, kalau kau membunuh, kau juga dibunuh, itu orang tidak melakukan pembunuhan. Tapi kalau ajaran Kristen yang dipraktekkan dalam kehidupan dunia, bunuh anaknya Pak Martin, apa hukumannya? Enggak, akan mengasihi kamu. Maka semua manusia akan menjadi hidup buas. Perkosa anaknya Pak Martin. Kenapa? Kamu nggak takut di penjara? Enggak, karena akan dikasihi. Perkosa di mana-mana, terjadi di mana-mana. Itulah yang menyebabkan kenapa kenapa penyakit-penyakit kelamin itu asal-usulnya dari ajaran kasih, penganut ajaran kasih itu. Karena bagaimana kemudian tindakan-tindakan kriminal penjajahan itu dipelopori oleh orang-orang yang menganut ajaran kasih. Hidup ini akan laksana hewan. Kalau Anda mengatakan tidak, kita akan mengasihi. Kamu perkosa anakku, saya juga perkosa anakmu. Sah-sah saja, karena kita saling mengasihi. Itu konsepnya, meski teorinya mengatakan, oh tidak mungkin. Kita kan manusia berakal. Sedangkan ada aturan saja, manusia masih laksana binatang. Apalagi tidak ada aturan. Apalagi hanya slogan kasih. Kasihi musuhmu. Musuh kita apa? Pencuri, perampok, pembunuh, narkoba, dan seterusnya. Itu musuh kita. Mau dikasihi, tutup semua penjara. Tutup semua penjara. Hentikan semua yang dikatakan polisi, tentara. Jangan ada lagi yang terjadi di atas muka bumi ini. Apakah Allah itu melihat? Apakah Allah itu tidak maha tahu? Dengan melihat makhluknya, maka Tuhan memberikan aturan-aturan. Supaya makhluknya tidak saling bunuh-bunuhan. Supaya makhluknya hidup di dalam keserasian. Itu makanya Islam mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Carilah kehidupanmu untuk akhirat, carilah kehidupanmu untuk dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, dan jangan pernah membuat kerusakan di muka bumi. Dengan cara apa? Ada tuntunan-tuntunannya, ada hukum-hukumnya, ada syariat-syariatnya. Tidak seperti ajaran Kristen. Dengan matinya Tuhan di atas tiang salib dengan cara terkutuk, maka kita Kristen pengikut Paulus dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan dan dimerdekakan dari menghambakan Tuhan. Kuk penghambaan kepada Tuhan. Tidak seperti itu. Maka Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan. Barang siapa yang meniadakan, meskipun yang paling terkecil dari hukum Torah, maka dia akan menempati tempat kerajaan, dia akan menempati neraka di dalam kerajaan Allah yang paling bawah, yang paling terendah. Jadi tidak ada jalan. Ketika berbicara mengenai serigala, lalu kemudian kita melihat dan mendengarkan paparan daripada Pak Martinale. Paparan-paparan Pak Martinale itulah paparan-paparan serigala yang menyamar sebagai pengikut Yesus, tapi mereka adalah serigala buas. Kenapa serigala buas? Karena ajarannya menyebabkan orang semuanya masuk ke neraka, dan di neraka nantinya kekal selama-lamanya. Itulah serigalanya. Lembut, tetapi menghancurkan. Lebih parah, lebih dahsyat, lebih hebat penghancurannya daripada sekedar narkoba. Karena narkoba masih bisa diampuni oleh Allah, tetapi kafir menyembah kepada Yesus, kekal di neraka tanpa henti-hentinya. Demikian. Baik, terima kasih Bang Joma. Silakan Pak Martin, penekanan habis ini. Pak Martin, tolong jangan kemana-mana. Kami beri kesempatan kepada audiens untuk tanya jawab. Saya nanti utamakan ke Pak Romi. Monggo Pak Martin. Iya, memang di sinilah masalahnya perbedaan pemahaman manusia yang berdasarkan akal ya, akal manusia. Di sini saya selalu bedakan antara akal dan iman itu sendiri. Orang Kristen berpegang pada iman, sehingga kadang-kadang itu kelihatannya bodoh memang. Kan dalam hidup ini ada pemerintah juga ya, sedangkan ajaran Yesus itu kepada setiap pribadi supaya kita dasarkan hati kita kepada kasih, itu loh. Nah, di dalam kehidupan bersama itu ada negara yang punya aturan. Tuhan Yesus mengatakan, taatlah kepada kaisar. Berikanlah apa yang hak kaisar, berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Jadi di sini kita diajarkan yang dituntun oleh Tuhan, begitu. Jadi disitulah masalahnya, maka kita tidak perlu pusing repot macam-macam menghadapi tantangan dalam hidup ini. Kita tanya sama Tuhan setiap kita ngambil keputusan, kan begitu. Beda dengan orang yang mengandalkan kekuatan pikirannya, akalnya sendiri. Nah di situ beda Juma dengan saya. Kalau saya berdasarkan iman. Iman itu harus berdasarkan kasih. Tanpa kasih, Tuhan tidak berkenan kepada Tuhan. Sedangkan Juma berdasarkan kekuatan pikirannya sendiri.
kebijakan sendiri, jadi bukan kebijakan yang dari Tuhan. Kalau orang Kristen dianugerahkan Roh Kudus di dalam hati manusia, supaya Roh Kudus itu yang menuntun, mengarahkan kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu bedanya di sana gitu. Jadi orang Kristen itu menjalani kehidupan di Indonesia nggak ada masalah itu. Pemerintah mau bikin apa kita taat saja kok. Tetapi kita sendiri punya hukum kasih. Anda lihat sendiri bagaimana misalnya gereja dibom, dibakar, dirobohkan. Kita tidak ribut, kita nangis. Orang jemaat itu nangis-nangis aja. Nggak protes-protes, nggak demo-demo. Itu enggak. Itu. Jadi seperti itulah contoh konkretnya. Karena ini pemerintah, sehingga ya terserah pemerintah. Kalau gereja dibakar, dirobohkan, pemerintah setuju, ya sudah kita taat saja. Begitu loh. Nah, itu contoh konkret yang sudah dilakukan orang Kristen. Gitu loh, Saudara Juma ya. Beda dengan Anda yang pakai akal sepenuhnya bukan dalam tuntunan Tuhan. Kalau orang Kristen itu ada Roh Kudus yang menuntun kita di dalam hati kita supaya kita bisa mengambil keputusan. Itulah ajaran Kristen dengan semua manapun di dunia ini. Ya, itu. Oke, karena Pak Martin masih menyebut kata Pak Juma, karena memang dari awal tadi saya beri kesempatan 2 menit ke Bang Juma untuk closing statement. Baik, jadi kasih yang dimaksud oleh Yesus itu adalah taat. Ini yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman semua. Kasih yang dimaksud oleh Yesus itu adalah taat. Ketaatan, ketundukan, kepatuhan. Taat kepada siapa? Ketika kasih kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Ketika kasih kepada Yesus, taat kepada aturan atau ajaran atau perintah Yesus. Ketika kasih kepada sesama manusia, berarti taat terhadap aturan-aturan yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh para nabi. Seperti apa kita berhubungan dengan sesama manusia. Disebut hablum minan nas. Jadi kalau Pak Martin kan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Tunggu dulu. Apa Roh Kudus itu menurut Yesus? Roh Kudus menurut Yesus itu adalah pembawa firman yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya dia bukan Tuhan. Yohanes 16 ayat 13, ayat 12 sampai ayat 15. Bagaimana kemudian tipikal Roh Kudus itu? Bahkan di dalam kisah para rasul ketika murid-murid Yesus ditanya, apakah kalian pernah datang kepada kalian Roh Kudus? Apakah jawab murid mereka? Jangankan pernah datang, mendengar Roh Kudus aja baru kali ini kami dengarkan. Jadi konsep Roh Kudus itu adalah konsep Siwa, Wisnu, Atis, Horus, dewa yang datang dalam rupa roh. Yang membimbing semua manusia kepada jalan kebenaran. Itu konsep yang dianut oleh Yunani. Pengajaran penyembahan terhadap roh-roh. Animisme. Sementara menurut Yesus, Roh Kudus itu adalah makhluk Tuhan. Yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, yang akan datang kepada penolong lain yang disebut sebagai penghibur, yang mengajarkan firman Tuhan kepada penolong ini, apa yang keluar dari mulutnya, semuanya berdasarkan atas apa yang diperintahkan untuk ia katakan kepada sang penolong. Sang penolong inilah kemudian yang akan menjabarkan kepada seluruh umat manusia. Dialah yang mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, kata Yesus. Nah, kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus milik orang Kristen, apa yang Roh Kudus Kristen katakan, ajarkan tentang orang-orang yang sedang menyusui misalnya? Berapa tahun ya efektifnya menyusui bayi menurut Roh Kudus? Adakah ajarannya? Apa ajaran Roh Kudus tentang hukum jual beli? Apa ajaran Roh Kudus tentang riba? Apa ajaran Roh Kudus tentang orang yang mati meninggalkan utang? Apa yang Roh Kudus ajarkan tentang ini dan itu? Tidak ada. Semata-mata hanya berhalusinasi. Saya berbuat baik, menjaga lisan, berperilaku baik. Itu karena bimbingan Roh Kudus. Semua orang bisa. Anda coba lihat bagaimana orang di luar agama Islam dan di luar agama Kristen. Mereka bagaimana dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah itu berarti Roh Kudus ada pada diri dia juga? Sementara mereka tidak menuhankan Yesus. Sementara yang dimaksud serigala adalah orang di luar daripada pengikut Yesus. Apakah mereka boleh disebut serigala? Sementara hidup mereka, cara bicara mereka, mereka berjalan aja, mereka atur dengan sedemikian rupa supaya tidak merusak orang lain, bahkan tidak merusak tanaman. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menginjak tanaman. Apakah masih ada kasih di atas itu? Dan apakah mereka itu benar dalam ajaran hidup keberagamaan mereka? Tentu tidak, karena tidak berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan.
Jadi kesimpulannya, kasih yang dimaksud oleh Yesus adalah ketaatan terhadap perintahnya, adalah ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan. Di luar daripada itu, hanya perkataan-perkataan serigala yang menyamar seperti murid Yesus. Demikian. Baik, terima kasih kepada Ustadz Zulkifli M. Abbas dengan Bapak Martin Ali. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon nanti penanya tolong bertanya to the point, ditujukan kepada kedua pembicara agar adil. Saya beri kesempatan pertama dulu ke Pak Romi. Silakan Pak Romi. Pak Romi hanya bertanya, bukan menjelaskan. Silakan Pak Romi. Oh ya. Oh, sesinya saya yang bertanya ya. Shalom. Shalom. Silakan Bang, silakan. Oh ya. Sebenarnya saya begini ya. Soal serigala ya, tadi kan bicara serigala ya, serigala berbulu domba. Sebenarnya kalau menurut pemahaman saya, kita harus bedakan serigala dengan serigala yang berbulu itu. Karena Yesus juga mengatakan bahwa Herodes itu serigala. Jadi intinya semua orang yang memusuhi Yesus dan ajarannya itu pasti akan memusuhi orang-orang yang mengabarkan tentang Injil kan. Poinnya pertanyaannya ditujukan ya, kedua pembicara. Itu disebut serigala. Jadi maksud saya pembicaraan lebih spesifikan ya. Jangan serigala dengan serigala berbulu domba itu dicampur aduk begitu. Karena itu beda itu. Oke, udah dimengerti. Oke, udah dimengerti mungkin. Saya ke Pak Martin dulu ya. Bisa tangkap pertanyaannya Pak Martin? Nanya kepada saya apa kepada Saudara Juma? Kedua pembicara Pak ini. Saya tujukan kepada kedua pembicara pertanyaan audiens. Pak Martin bisa menangkap pertanyaan. Kalau nggak bisa saya serahkan ke Bang Juma. Kalau nggak mau menyangka nggak apa-apa. Saya serahkan ke Bang Juma aja. Silakan Bang Juma. Nama serigala itu memang ya itu sudah yang suka menerkam, suka memusuhi, suka mencari masalah dengan orang lain. Itu urusan serigala itu, seperti yang dipraktikkan oleh Saulus sebelum bertobat, mencari-cari kesalahan, gitu, orang lain, sementara dia tidak menunjukkan dirinya sendiri bagaimana. Seperti yang dikecam oleh Yesus terhadap orang-orang Farisi, mereka melakukan aturan-aturan Tuhan, tetapi hal yang utama tentang kasih, keadilan itu mereka tidak lakukan. Itu yang juga disebutkan tadi oleh Juma tentang nyinggung-nyinggung soal Matius 7 ayat 21-23 bahwa Yesus mengusir orang-orang yang membutuhkan Tuhan itu loh. Sementara mereka hanya melakukan ritual agama. Mereka tidak hidup dalam melayani sesama manusia. Sedangkan namanya domba itu dia diajarkan untuk melayani sesama manusia dengan baik. Kalau serigala itu selalu mencari kesalahan, mencari kelemahan orang lain, menindas orang lain, menerkam orang lain. Itu bedanya di situ. Ya. Oke, baik. Ya. Baik, Pak Martin. Kalau bisa jawaban singkat-singkat saja. Karena ini ada dua yang menjawab. Kalau Bang Juma mau ditanggapi jawabannya atau pertanyaannya? Baik, jadi ini bukan pertanyaan saya rasa ya. Cuman pingin untuk diterangkan serigala itu ada dua. Ada serigala yang betulan, tidak pernah nyamar seperti domba. Ada yang nyamar seperti domba. Itu betul. Jadi pada masa Yesus, itu ada serigala. Jadi yang dimaksud serigala di sini adalah non-Yahudi. Seperti Herodes maksudnya. Itu betul. Dia adalah serigala. Tapi serigala ini tidak nyamar. Tidak menyamar dengan embel-embel bertemu dengan Tuhan, suara dari langit, kemudian diutus, lalu menjadi pengikut. Betul, itulah serigala. Mereka yang menangkap Yesus di dalam ajaran Kristen, menangkap, membunuh, mensesat murid-muridnya, itulah serigala. Ya, itulah serigala yang tidak mengikut dan tidak mengakui Yesus itu sebagai Mesias, sebagai Nabi. Itulah serigala. Jadi orang-orang yang ada pada masa itu, ini harus kita berbicara mengenai sejarah. Orang yang hidup pada masa Yesus hidup, itu ada kekuatan yang menaungi tanah Yudea. Apa itu?
kekaisaran Romawi. Apakah mereka serigala? Jelas, mereka adalah serigala. Nah, yang kemudian menyamar seperti domba. Serigala pertama sudah saya jelaskan. 100% tidak mengakui apapun tentang Yesus. Itulah serigala. Yang kedua, serigala nyamar domba adalah orang-orang yang melawan ajaran Yesus kemudian menyamar sebagai pengikut Yesus. Sekarang mari kita berkaca. Apakah prosesi ibadah kita, iman kita terhadap Yesus, itu sudah berkesesuaian dengan apa yang diajarkan Yesus selama 2 tahun 8 bulan itu kepada murid-murid aslinya, dengan menuhankan Dia, dengan merombak semua Taurat, dengan menghalalkan semua makanan yang diharamkan di dalam Taurat, dengan beribadah di luar daripada hari yang diperintahkan di dalam Taurat kepada Bani Israel. Siapa mereka ini? Apakah umat Islam datang kemudian beribadah hari Jumat dengan mengklaim bahwa Sabat sudah diganti dengan hari Jumat karena Sabatnya itu hanya diperuntukkan pada masa itu dan sekarang tidak berlaku karena sekarang kita ini adalah Yahudi rohani? Tidak. Syariat Sabat berlaku bagi Bani Israel, syariat Jumat berlaku bagi umat akhir zaman, yaitu umat manusia yang hidup setelah Rasulullah Muhammad SAW.